Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep perilaku individu dalam organisasi. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Febriana, NPM 2018 015000710. Saya Nanda Azara dengan NPM 2018 01500679. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam memahami individu dan persepsi. Dan saya Chandra Nindya Swati, NPM 2018 01500669. Saya akan menjelaskan karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu serta contoh kasusnya. Di sini saya akan jelaskan pengertian perilaku individu dalam berorganisasi. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap sesuatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Jadi, perilaku individu itu adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan individu terhadap individu lain dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan terjalin baik sehingga jalinan kerjasama dalam organisasi bisa terjalin dengan baik. Yang kedua itu ada faktor atau karakteristik perilaku. Dibagi menjadi dua, yaitu karakter individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu seperti kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua itu ada karakteristik lingkungan organisasi yang berpengaruh. Hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan, tugas, wewenang, sistem reward, dan sistem kontrol, dan sebagainya lain. Selanjutnya itu ada 3 komponen dasar konsep perilaku menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada konsepsi id, yang artinya kebutuhan dasar alamiah manusia yang menganut prinsip kesenangan dan kepuasan. Yang kedua itu ada konsepsi ego, pemenuhan kebutuhan dan keinginan diri dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Yang ketiga itu ada konsepsi superego, kekuatan moral dari personalitas yang merupakan sumber nilai, moral, dan etika yang dianut seseorang tentang penilaian benar atau salah. Contohnya itu seperti saat kita berada di dalam ruang kelas, perut kita merasa lapar saat menerima materi, itu id. Superego yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kita makan di kelas saat guru menerangkan atau kita menahannya. Nah, ego bertugas untuk menentukan pilihan kita makan atau enggak. Seperti itu contohnya. Selanjutnya itu ada perbedaan individu. Perbedaan individu di sini dibagi menjadi 6. Yang itu pertama perbedaan individu pertama ada manusia berbeda karena perbedaan kemampuan. Ya, di sini kemampuan manusia itu beda-beda, ada yang bisa basket, ada yang suka olahraga, ada yang semacamnya. Yang kedua itu manusia berbeda perilakunya karena keadaan atau kebutuhan. Yang ketiga itu manusia berbeda karena mempunyai lingkungan yang berbeda dalam pengaruhnya. Di sini kayak jika seseorang besar di lingkungan yang kurang baik, maka dia akan mempunyai karakteristik yang kurang baik. Begitupun sebaliknya. Yang keempat itu ada manusia yang berbeda, mempunyai masa depan hingga cara berpikirnya pun berbeda. Setiap orang punya cita-cita yang berbeda dengan cara mencapai yang berbeda-beda. Yang kelima itu ada faktor like or dislike with something, yaitu suka atau tidak suka dengan sesuatu. Banyak orang ada yang suka, ada yang enggak, ada yang tergantung seseorangnya itu. Yang keenam itu ada faktor
Baik, yang pertama saya akan jelaskan yaitu pendekatan-pendekatan dalam memahami individu terdiri dari 3. Yang pertama pendekatan kognitif, yang kedua pendekatan penguatan, yang ketiga ada pendekatan psikoanalitis. Yang pertama pendekatan kognitif, pendekatan ini dimulai dengan adanya rangsangan yang dilakukan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui perilaku individu sehingga akan muncul respon dari aktivitas-aktivitas kognisi yang dilakukan. Fungsi dari pendekatan ini yaitu memberikan pengertian pada kognitif yang baru, menghasilkan emosi, membentuk sikap, dan memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Yang kedua, ada pendekatan penguatan. Pendekatan ini berasal dari luar individu dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam lingkungan yang kemudian diikuti dengan adanya respon. Faktor yang paling penting dalam pendekatan ini yaitu faktor motivasi yang muncul dari setiap individu. Unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan ini yaitu unsur stimulus, respon, dan penguat. Yang ketiga, ada pendekatan psikoanalitis, yaitu pendekatan ini menunjukkan bahwa yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadiannya. Pendekatan ini membuktikan bahwa individu mempunyai dan mampu mengerjakan segala sesuatu berdasarkan perasaan yang dia miliki. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang persepsi. I. Gito Sudarmo pada tahun 1997 mendefinisikan persepsi sebagai proses memerhatikan, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungannya. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada ukuran. Semakin besar ukuran stimulus, maka semakin besar juga untuk diperhatikan. Yang kedua ada intensitas. Semakin tinggi intensitas stimulus, maka semakin besar kemungkinan untuk dipersepsikan. Yang ketiga, ada frekuensi. Semakin sering frekuensi suatu stimulus, semakin dipersepsikan orang. Yang keempat, ada kontras. Stimulus yang kontras atau mencolok dengan lingkungannya semakin dipersepsikan orang. Yang selanjutnya ada gerakan. Stimulus dengan gerakan yang lebih banyak semakin dipersepsikan orang dibandingkan stimulus yang gerakannya kurang. Yang keenam, ada perubahan. Stimulus yang berubah-ubah atau menarik untuk diperhatikan dibandingkan dengan stimulus yang tetap akan lebih menarik yang stimulus yang berubah-ubah. Yang ketujuh, ada baru. Suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian banyak orang dibandingkan dengan stimulus yang lama. Yang kedelapan, ada unik. Semakin unik suatu objek atau kejadian, semakin menarik untuk diperhatikan. Selanjutnya, Goodson mengemukakan sejumlah kesalahan yang sering terjadi dalam mempersepsikan suatu objek atau kejadian tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada stereotyping, yaitu menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat kelompoknya. Yang kedua, ada halo effect, yaitu kecenderungan untuk menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya. Yang ketiga, ada projection, yaitu kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan atau sifatnya. Karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Di sini saya akan membagi menjadi 5, yaitu yang pertama sumber daya, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada imbalan atau intensif, yang keempat ada struktur organisasi, dan yang terakhir ada desain pekerjaan. Karakteristik organisasi adalah karakteristik yang muncul dari karakteristik individu yang bergerak di dalamnya, begitupun sebaliknya. Karakteristik organisasi yang tadi saya sudah sebutkan akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada sumber daya. Individu merupakan salah satu sumber daya di samping sumber daya alam. Dalam hal ini, pengaruhnya adalah perilaku individu yang terbentuk mampu atau tidak mampu memanfaatkan
sumber daya alam yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini adalah suatu sifat pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan perilaku atau karakteristik dari individu-individu atau bawahannya. Itulah yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan yang muncul sangatlah berpengaruh pada produktivitas dari hasil kerja individu. Yang ketiga ada imbalan atau intensif, yaitu suatu motivasi seorang individu dalam sebuah organisasi. Lalu yang keempat ada struktur organisasi, di mana garis kewenangan dan rentang kendali dalam suatu organisasi dilihat dari struktur organisasi yang dibentuk. Ini menunjukkan suatu ruang lingkup, suatu tanggung jawab, dan peran setiap individu dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada desain pekerjaan, di mana pekerjaan yang berbeda-beda dalam suatu organisasi akan menunjukkan kemampuan setiap individu mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh pimpinannya. Contoh kasus perilaku organisasi, individu atau kelompok atau interpersonal. Kelompok kami mengambil sebuah kasus di mana di dalam sebuah perusahaan ada mengalami perdebatan karena perbedaan pendapat antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Mereka saling mencoba memberikan argumentasi mereka atas produk yang akan dijual oleh perusahaan. Apa sih penyelesaiannya dari kasus tersebut? Penyelesaiannya itu, manajer harus memberikan jalan tengah, yaitu dengan menyatukan argumentasi mereka dengan menjadikan suatu analisis yang baik dan dapat diterima oleh karyawan-karyawannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.